Yang masuk berarti tadi apa? Kendaraan ya. Kendaraan bertambah senilai 100 juta. Ini bentar ya. Ini kendaraan bertambah senilai 100 juta. Debit, ini kredit. Oke, kendaraan aja. Jadi yang bertambah di perusahaan tuh apa? Kalau kendaraan berarti ya masuknya. Jadi kendaraan di debit masuk ya. Kendaraan itu termasuk ke aset ya. Aset atau aktiva gitu. Nah, kendaraannya masuk secara tunai. Nah, kalau misalnya secara tunai berarti uangnya keluar kas, dibayar secara tunai kas. Oke, kita lanjut. Paham ya? Jadi suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Jadi dia beli kendaraan berarti yang masuk kendaraan. Nah, yang keluar yaitu kasnya secara tunai. Kalau secara kredit yaitu hutang masuknya. Oke, kita lanjut. Suatu perusahaan membeli mesin. Nah, ini secara kredit. Suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Nah, membeli mesin fotokopi berarti yang masuk yaitu kalau mesin fotokopi itu termasuk ke peralatan ya. Peralatannya bertambah. Yang masuk ke perusahaan itu apa? Yaitu peralatannya bertambah, peralatan ya. Peralatan yaitu 50 juta terus secara kredit. Kalau kredit itu masuknya hutang. Hutang dia bertambah juga secara 50 juta. Kita lanjut. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Nah, perusahaan menjual, kalau ini menjual ya. Menjual kendaraan seharga 80 juta. Kalau misalnya menjual kendaraan, kamu misalnya jual barang, jual kendaraan. Berarti yang masuk ke diri kamu apa? Kalau udah ngejual kendaraan, yaitu kas atau uang. Kalau uang tuh ditulisnya kas ya. Kasnya bertambah. Terus kendaraannya, yaitu kendaraannya keluar, yaitu kendaraannya berkurang. Oke, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta. Sama tadi. Kalau ini secara kredit. Kalau tadi cash, sekarang kredit. Jadi kamu menjual kendaraan seharga 150 juta. Kalau menjual berarti ini secara kredit. Nah, kalau secara kredit, kalau tadi kan secara kontan ya, cash. Jadi kasnya masuk. Nah, kalau secara kredit berarti orang lain punya hutang ke kita. Masuknya yaitu piutang. Piutangnya bertambah. Nah, piutangnya udah bertambah, terus kendaraan kamu berkurang atau kan kendaraannya udah dijual gitu. Oke, selanjutnya suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit. Suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit. Jadi kamu beli mesin secara kredit. Yaitu berarti kalau secara kredit itu hutang masuknya ya. Hutangnya bertambah, peralatannya bertambah juga. Ingat ya, kalau hutang bertambah, nih, hutang bertambah berarti ada di, kalau misalnya tadi hutang bertambah ada di kanan, kalau hutang berkurang ada di kiri. Sebaliknya juga, harta bertambah ada di kiri, harta berkurang ada di kanan gitu. Oke, lanjut. Suatu perusahaan membayar hutang. Nah, kalau ini membayar hutang sebesar 50 juta. Jadi hutang kamu berkurang, nanti adanya sebelah kiri ya kalau hutang kamu berkurang. Terus kas kamu berkurang juga karena udah membayar hutang tersebut. Oke, selanjutnya Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Jadi melakukan penyetoran sebesar ini maksudnya ke modal ya. 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan. Modal bertambah ada di kanan. Tadi ingat persamaan akuntansi? Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jadi modal bertambah ada di kanan. Nanti kamu bakalan paham di slide berikutnya ya, maksudnya apa sih kanan kiri itu gitu. Penempatannya nanti. Oke, lanjut ke kas. Kasnya bertambah senilai 75 juta. Ya, kasnya bertambah sebesar 75 juta. Terus lanjut, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan, kalau penarikan uang masuknya nih
melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Berarti ini modalnya berkurang terus kasnya bertambah ya. Modalnya berkurang, ini kasnya bertambah. Lanjut ke basis akuntansi, yaitu menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut. Nah, basis akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Apa sih basis kas itu? Yaitu suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Nah, sedangkan kalau akrual itu suatu transaksi yang diakui atau dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian. Itu perbedaannya. Kita masuk ke contohnya nih. Pada tanggal 1 Januari 2000 telah dilakukan pembayaran biaya iklan. Ini tanggal 1 Januari tahun 2000 dilakukan pembayaran biaya iklan untuk periode 24 bulan. Ini untuk periode 24 bulan sebesar 24 juta. Bagaimana mencatat dengan dasar kas nih? Kalau ini pakai apa ya? Tadi tuh metode kas ya. Dasar kas, bukan akrual. Jenis kasnya nih. Jadi biaya iklan bertambah senilai 24 juta. Biaya iklannya bertambah sedangkan kasnya yaitu berkurang. Kenapa? Karena kan tanggal 1 Januari telah dilakukan pembayaran. Jadi biaya iklannya itu udah ada gitu, maksudnya itu udah dilakukan pembayaran, udah ada di perusahaan. Jadi biaya iklannya bertambah senilai 24 juta karena udah dibayar ya. Nah, terus kasnya, pembayaran itu melalui apa? Yaitu kas, pakai uang cash ya. Kasnya berkurang 24 juta. Oke, selanjutnya kalau menggunakan dengan cara akrual, contohnya tanggal 1 Januari 2000 telah dilakukan pembayaran biaya iklan untuk periode 24 bulan, sama kayak tadi soalnya. Nah, bedanya kalau biaya iklan dibayar di muka. Kalau jenis akrual tuh dia pakai dibayar di muka, karena ini misalnya nih 24 bulan ke depan kamu bayar kosan, misalnya uang kosan, kamu bayar kosan nih udah selama 1 tahun. Nah, kalau pakai jenis kas tadi apa sih namanya, ini basis kas, itu pencatatannya itu cuma biaya kos bertambah senilai 24 juta doang. Tapi kalau misalnya pakai basis dasar akrual, itu biaya dijelasin, biaya iklan dibayar di muka atau dibayar di awal, biaya kos dibayar di awal senilai segini 24 juta dan kasnya berkurang. Oke, jadi kesimpulannya, sepanjang perekonomian negara menggunakan uang sebagai alat pembayaran, maka akuntansi itu selalu berperan penting ya. Jadi akuntansi itu selalu dibutuhkan gitu di setiap perusahaan. Tadi udah Ibu jelaskan juga ya, jangankan usaha besar, usaha kecil aja butuh pembukuan gitu. Oke, oleh karena itu berbagai organisasi seperti perusahaan, lembaga, pemerintah, yayasan, dan yang lainnya, Anda perlu mengetahui logika dan cara kerja akuntansi, bahkan dapat mengembangkannya akuntansi yang sesuai. Jadi jangan misalnya itu, saya gak bakal jadi seorang akunting, saya gak bakal jadi seorang ini itu, gak ada uang buat kuliah atau apa. Tapi kamu kalau mau berbisnis, buka usaha, itu wajib kamu paham tentang akuntansi, cara pembukuannya gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugasnya kalian ngeresum yang tadi dari awal sampai akhir Ibu jelaskan, dirangkum, jangan semuanya ditulis ya, hanya yang penting-pentingnya saja gitu ya. Nanti dikumpulkan di WA pribadi Ibu ya. Jangan lupa kalian tulis hadir di kolom komentar dan nama sama kelas. Oke, terima kasih. Selamat belajar.